sekedar perasaan, tetapi perjalanan panjang yang memerlukan kesiapan mental, emosional, dan spiritual. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, izinkan saya Ahmad Ilyasin yang akan memandu jalannya acara pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. Maka temanya tadi cinta saja tidak cukup, maka perlu harus disiapkan mental, emosional, dan lain-lainnya. Baik, materi pertama kita akan sama-sama mendengarkan tentang psikolog, ya, tentang mindset pernikahan Gen Z, kesiapan mental dan emosional. Hadirin yang berbahagia, sama-sama mengharap ridho Allah SWT. Pemateri pertama ini pertama kita adalah seorang psikiater. Sebelum lanjut penyampaian materi, izinkan saya menyampaikan singkat CV beliau. Nama Dr. Umina SPKJ, betul ya? Dokter. Oke. Tempat tanggal lahir Malang 18 Juni 1983, benar dokter? Oke. Cinta yang benar bukan hanya yang membuat kita berbunga-bunga, tapi yang membuat kita lebih bertakwa, lebih dewasa, lebih berakhlak, dan lebih dekat dengan Allah. Ya, sehingga membandingkan saya dengan orang lain itu sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, sehingga membuat kita ingin perfeksionis, ingin menjadi lebih baik dari orang lain. Yang melahirkan sebenarnya bukan ketenangan, tapi overthinking yang tak berkesudahan. Ya, jadi harusnya untuk teman-teman adik-adik yang saat ini sedang dalam persiapan mencari pasangan hidup, tentu ini harus juga disiapkan. Selanjutnya yang terakhir yang saya ingin promosikan, ya, jadi akan hadir di Kabupaten Merauke kelas rasi kalau kita bicarakan di sini, karena memang ini adalah hanya pendahuluan, dan kesiapan yang lain akan kita bahas secara mendetail di kelas serasi Kaliman Kabupaten Merauke. Untuk itu jangan ketinggalan dan segera bergabung. Cinta itu adalah hadiah, tapi cinta itu hanya awalan, bukan untuk bertahan. Fondasinya adalah usaha. Tidak ada cinta tanpa usaha, sehingga fondasi yang kuat harus dimulai dari sekarang, sehingga apapun yang nanti akan terjadi dalam pernikahan kita, kita sudah siap untuk menghadapinya. Terima kasih. Pengalaman pekerjaan Kepala KUA Okabat, Kepala KUA Merauke, dan Kepala KUA Muti, Kepala MTS YPKB Sentani, Kepala MTS UIK. Baik, para hadirin, supaya tidak berlama-lama lagi, mari kita sama-sama dengarkan materi dari beliau. Kepada beliau kami persilahkan.
الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Berada di tengah-tengah warna ungu. Apa sih maknanya ungu itu apa? Saya nggak tahu ini Bu Dokter ini. Ungu itu apa sih? Ungu itu melambangkan kemewahan, kreativitas, spiritualitas. Itu melambangkannya itu. Dan bisa efeknya itu membawa ketenangan, mengembangkan imajinasi dan sebagainya. Itu ungu. Ungu untuk hari ini ada milik Salimah. Ya, mudah-mudahan program Salimah ini Bu Dokter serasi ya bisa berdampak luas, berkontribusi terus untuk bagi adik-adik kita, anak-anak kita, ikhwan akhwat yang mau menikah. Kami Bu Dokter pergi umroh ke kota Mekah. Maksud betul arahnya ya. Berangkat melalui bandara Kuala Namu. Kalau ikhwan dan akhwat ingin menikah, jangan lupa berbekal ilmu dan iman. Bagaimana pantunnya? Mantap ya. Ini karangan asli, bukan? Kayak supaya lebih akrab, pasangan muda rasanya. Pernah jadi guru kelas dan sekarang insya Allah menjadi guru berkelas. Kemudian sekarang menjadi PMS atau pengusaha muslim sukses. Kemudian dari Kak Yanti, nama lengkap Suwaryanti Rubina ST, benar Kak ya? Tempat tanggal lahir Merauke 22 Mei 1995. Pengalaman pekerjaan TU SDT Lukman Al-Hakim Yayasan Kak Yanti. Apa sih definisi pasangan serasi dalam pernikahan? Apakah lebih kepada kesamaan karakter atau kemampuan saling melengkapi? Silakan kepada Kak Akbar atau Kak Yanti bisa menyampaikan jawaban. Ya, discuss. Masya Allah. Kalau dari saya sih lebih ke kemampuan saling melengkapi ya. Karena setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda, terutama yang akhwat dan juga ikhwan. Tapi tujuan menikah itu bukan mencari karakter yang sama ya. Tujuan menikah itu bukan mencari karakter yang sama, tapi adalah melengkapi kekurangan dari pasangannya. Kita melihat pasangan kita kurang, jangan kita menuntut pasangan kita seperti kita, tapi lebih ke saling menerima kekurangan dan saling mengisi kekurangan itu. Perempuan kalau ingin dapatkan calon suami imam harus 3T. Pertama, tampan. Ya kan? Cewek malu bawa cowok nggak tampan. Mau jalan ke mall malu tuh nggak tampan, tuh tidak? Tampan harus. Gitu. Jadi besok mulailah makeover ya, kostumnya, rambutnya. Yang kedua, tajir. Betul tidak? Diajak kemana-mana, ke mall cuma air putih, lama mau jamnya kan, itu tajir. Mobil apa saya? Tunjuk aja. Sekarang mau kris aja kan. Banyak orang punya permasalahan ya kan. Untuk yang terakhir, apa kira-kira? Yang awal bisa jawab, bisa siapin 0,5. Saya bisa jawab. Luar biasa, silakan maju. Langsung. Betul, betul itu takwa. Ini, oh dulu dong. Ini nanti kasih soalnya untuk mahar ya. Biar tahu lah. Cantik, bawa cewek cantik, tapi ditanya-tanya tentang apa? Update bohong. Masa bang? Cerdas. Kita bohongin pasangan kita ke pertemuan-pertemuan lain. Apa begini ditanya tentang apa lagi? Nggak ngerti. Kita karena lagi malu. Istri saya cantik banget. Kok istri saya nggak up-to-date sekali? Kita lagi malu kepengen istri kita tuh keren cantik, dia cerdas, dia tahu ini. Cek terakhir, ini sangat penting. Percuma sudah cantik, sudah cerdas, tapi nggak cek terakhir apa kira-kira?
Aduh, dinasnya lupa bawa kan? Apa C? Terakhir lagi. Perempuan, supaya kalian siapa yang C juga nih? Apa? Apa jam berapa? 3. Coleha. Yang jawab dari perempuan ini adalah coleha. Kalau jawaban itu, ini saja jawaban saya. Ya, yaitu kita harus saling, jangan paling. Yaitu kita bikin perbedaan-perbedaan. Mas, kamu tuh paling pintar, saya paling ini, kamu paling itu gak akan selesai. Harus saling melengkapi. Karena saya dengan kamu itu ingin bersama selamanya sedunia seakhirat. Ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu, selama nafas ini berhembus. Tak akan ada cinta yang lain hingga tua bersama. Siap, harmonis, sakinah. Ya, ulang lagi ya. Tepuk suara siap, harmonis, sakinah. Serasi, stop baper, tak belajar, kita gak cukup. Ya, terima kasih. Ada 10, silakan cek. Halo, ayo cek. Oh, masya Allah, dapat 1. Oke, ada 2, 3. Oke, yang dapat boleh maju. Yang dapat boleh maju sekarang. Yang dapat boleh maju. Oke, Doorpress itu adalah voucher belanja di stand DP depan. Jadi silakan belanja seharga 50.000. Tapi kalau dia mau belanja harga 100.000, berarti tambah berapa dong? Iya. Boleh beli makanan, boleh beli barang, yang penting ada di stand bazar depan. Oh, apa yang kita nggak ketahui tentang bagaimana pernikahan itu sendiri, akhirnya kita bisa tahu apa sih fondasi-fondasi yang pada akhirnya bisa menguatkan diri kita untuk membangun sebuah hubungan antara dua insan. Dan pembawaan yang sangat menarik karena pada akhirnya para pemateri itu sangat friendly dan sangat-sangat berjiwa gengsi. Mereka sangat-sangat mampu membawakan materinya dengan sangat-sangat dekat dengan kehidupan kami, dengan contoh-contoh juga yang sangat-sangat simpel, sehingga kami para peserta juga mampu memahami dengan cara yang sangat-sangat luar biasa. Dan tidak hanya itu, kami juga bisa mendapatkan banyak sekali pertemanan di sini, dan alhamdulillah ada banyak sekali door prize hari ini, dan tentunya itu bisa menambah semangat kami untuk bisa terus belajar. Dan tentunya setelah dari pulang sini kita mendapat seperti apa. Saya mengucapkan banyak terima kasih tentunya kepada Salimah yang telah membuat event seperti ini, dan tentunya ini sangat gratis. Terima kasih banyak, semoga ini menjadi pahala amal jariah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya datang ikut acara di sini adalah untuk bisa menambah ilmu, dan sebagai seorang suami harus bisa membimbing istri kedepannya sampai dunia dan akhirat, sampai ke surga. Ya, setelah mengikuti kegiatan sekolah pranikah Salimah atau serasi ini menambah wawasan kita untuk bagaimana kita merencanakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan untuk Salimah, semoga kedepannya Salimah bisa memberikan kegiatan-kegiatan untuk para iwan dan akhwat yang ingin menikah. Karena menikah itu tidak hanya modal cinta, namun dibutuhkan fondasi yang kuat, yaitu ilmu. Karena dengan ilmu, fondasi pernikahan itu akan kuat. Semangat dan sukses untuk Salimah.